Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan fikih pernikahan, ya. Yang mana insyaallah pada penutup pembahasan kita ini kita akan membahas tentang hak-hak suami, hak-hak istri, hak-hak anak dan juga hak-hak orang tua. Sehingga nanti kedepannya kita berharap agar kita bisa memberikan semuanya hak-haknya sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak-hak suami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hak-hak istri yang harus yang wajib ditunaikan oleh suami atau pihak laki-laki. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan, hak-hak istri, ya. Dan Islam sangat memperhatikan, ya, bagaimana istri atau perempuan mendapatkan hak-haknya, ya. Jadi dalam Islam perempuan mendapatkan hak-haknya tidak berbeda dengan laki-laki, meskipun nanti bentuk haknya berbeda dengan laki-laki, ya, karena tidak mungkin laki-laki suruh melahirkan atau perempuan disuruh perang, ya. Ada hak-haknya, ada perannya masing-masing. Akan tetapi dalam mendapatkan hak-haknya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam Islam mereka memiliki hak mendapatkan haknya dengan porsi yang tidak jauh berbeda. Firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan bagi perempuan-perempuan memiliki hak mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, sebagaimana laki-laki memiliki hak yang menjadi kewajiban perempuan-perempuan tersebut, yaitu bil ma'ruf, dengan baik. Walir rijali 'alaihinna darajah, meskipun laki-laki diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat, wallahu azizun hakim, dan Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan itu hak yang sama, yang mendapatkan hak yang sama dengan cara yang baik. Maksudnya adalah walahunna 'ala rijali minal haqqi mislu ma lirijali 'alaihinna. Jadi mereka perempuan-perempuan, istri-istri ini 'ala rijal, ya, mendapatkan hak yang harus ditunaikan oleh suami, oleh laki-laki, minal haq, dari hak-hak, mislu ma lirijali 'alaihinna, sebagaimana laki-laki memiliki hak yang harus diberikan oleh istri. Fal yu'addi kullu wahidin minhuma ilal akhar ma yajibu alaihi bil ma'ruf, maka hendaknya masing-masing memberikan hak, ya, memainkan perannya
ilal akhar, kepada yang lainnya, ma yajibu alaihi bil ma'ruf, dan memperhatikan kewajibannya dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan juga memiliki hak, ya, mendapatkan hak yang sama sebagaimana laki-laki, meskipun nanti bentuk haknya berbeda. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan salah seorang bangsawan. Kemudian Rasulullah SAW ketika mereka sudah menikah, ya, Rasulullah SAW menemui perempuan yang dinikahkan tadi. Kemudian bertanya, bagaimana sikap Abdullah bin Amr bin As kepadamu? Kata perempuan tersebut, Abdullah ini orang yang baik, ya. Saking baiknya, ya, beliau senantiasa ibadah, ya, dan lupa terhadap saya, tidak memberikan hak-haknya kepada saya, kurang lebih seperti itu, ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadapkan saya, pertemukan saya dengan Abdullah. Kemudian tatkala mereka bertemu, Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftir. Wahai Abdullah, saya mendengar, saya dikabari bahwasanya engkau ini puasa terus, wala tuftir, sampai tidak berbuka, maksudnya setiap hari berpuasa, tidak ada liburnya, ya, setiap hari berpuasa. Wa tushallil lail, dan setiap malam, satu malam full itu sholat, tidak ada istirahat, tidak ada tidur. Kemudian anjuran Rasulullah, fala taf'al fa inna li ainika haddun wali nafsika haddun wali ahlika haddun. Jangan seperti itu, kata Rasulullah SAW. Fa inna li ainika haddun, karena matamu ini juga memiliki hak, butuh perhatian juga. Wali nafsika haddun, begitu pula badanmu, tubuhmu juga perlu perhatian, ada haknya juga. Wali ahlika haddun, begitu pula keluargamu, istrimu juga butuh perhatian, ya. Fasum wa aftir, maka puasa kemudian berbuka, jangan setiap hari berpuasa, ya. Wasolli wanam, kalau kamu mau sholat malam silahkan, tapi juga tidur, ya, jangan sampai tidak tidur satu malam full. Kemudian, ya, sebagai pembuka tentang hak istri, bahasanya Rasulullah SAW, ya, mewasiatkan kepada kita, istausu bin nisa fa innal mar'ah khuliqat min dila'in. Nasihatilah perempuan, ya, berikan nasihat yang baik-baik kepada perempuan, ya, karena apa? Fa innal mar'ah khuliqat min dila', karena perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lah, dan tulang rusuk ini yang paling bengkok bagian apa? Bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu maksa untuk diluruskan tulang rusuk ini, maka akan bikin patah, ya, merusak kalau caranya kasar. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau dibiarkan saja ya bengkok, ya, kalau enggak diluruskan tetap bengkok. Fastausu bin nisa, maka nasihatilah, berkatalah dengan perempuan yang baik-baik. Ya, kemudian di dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-yatim wal mar'ah. Ini Rasulullah SAW mengadu, ya Allah, aku resah terhadap orang yang menyepelekan atau melalaikan hak dua golongan ini, yaitu siapa? Al-yatim, orang-orang anak-anak yatim, wal mar'ah, dan perempuan-perempuan, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya, menggambarkan, ya, pentingnya kita memperhatikan hak-hak perempuan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya innal muqsitina indallahi ala manabira min nuri an yamin rahman, bahwasanya orang-orang yang bersifat adil nanti di sisi Allah akan mendapatkan cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Siapa yang berhak mendapatkan cahaya Allah tadi? Yaitu orang-orang yang adil,
ketika dia menghukumi sesuatu bersikap adil. Wa ahlihim, kemudian dia kepada keluarganya bersifat adil. Wa ma walu, dan dia terhadap apa yang diamanahkan dalam suatu kekuasaan, ya, dia juga bersifat adil. Nah, ini menunjukkan kita dianjurkan untuk memperhatikan hak-hak keluarga, hak-hak istri, hak-hak perempuan. Ya, apa saja hak-hak perempuan? Ya, yang pertama yaitu mahar. Ya, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah perempuan-perempuan itu mahar sebagai bentuk pemberian. Ya, ya, ini kewajiban pertama begitu kita akad dengan istri, ya, selesai akad, ya, setelah akad kemudian disebutkan mahar, maka seharusnya kita memberikan haknya, yaitu berupa mahar. Dan mahar ini hak murni kepemilikan seorang istri, ya. Jadi tidak boleh nanti, ya, ketika dalam mahar ini mahar sekaligus nafkah untuk 1 tahun, ini tidak boleh, karena mahar ini hak murni pemberian untuk istri. Nanti nafkah beda lagi, ya. Maka meskipun mahar ini tidak termasuk rukun dalam pernikahan, maka diwajibkan, ya, untuk memberikan mahar, ya, meskipun sedikit. Sebagaimana dalam hadis, iltamis walau khataman min hadid, berikanlah istri kamu mahar meskipun cincin yang terbuat dari besi, yaitu cincin yang sangat murah, ya. Kemudian istri ini ketika dia sudah menjalin akad, maka dia berhak mendapatkan mahar, ya, mahar yang telah disebutkan di dalam akad. Apabila sang istri ini belum sempat diapa-apain, belum sempat digauli oleh suami, ya, ini kemudian laqad darwa, ya, misalkan nanti pisah tapi belum terjadi hubungan suami istri, nah, ini sang istri masih berhak mendapatkan mahar, tapi separuh dari nilai yang disebutkan dalam akad. Misalkan di dalam akad disebutkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar 10 juta, maka kemudian ketika pisah, tolak, sedangkan belum terjadi hubungan suami istri, belum diapa-apain, nah, ini masih mendapatkan setengah mahar. Ini hak istri yang pertama. Adapun kalau sudah kalau tidak disebut dalam akad, ya, misalkan maharnya tidak disebut dalam akad, maka nanti mendapatkan mahar misal. Mahar misal itu mahar yang biasa diberikan kepada orang terdekatnya, misalkan kakak perempuannya sebelumnya sudah dikasih mahar berupa uang 1 juta, maka itu mahar misalnya seharga mahar yang diberikan oleh keluarga terdekatnya, yang didapatkan oleh keluarga terdekatnya. Ya, kemudian seorang suami tidak boleh meminta kembali maharnya tadi, ya. Dan dalam mahar ini tidak ada batasan, sedikitnya berapa, ya, banyaknya juga berapa, tidak ada batasan, ya. Masih disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang yang tidak memiliki apa-apa untuk mahar, ya. Kemudian dia memiliki beberapa hafalan Al-Quran untuk diajarkan, maka oleh Rasulullah SAW dinikahkan dengan mahar apa? Dia mengajarkan istrinya Al-Quran. Faqat idhab faqat malak tukaha bima ma'aka minal Quran, ya. Pergilah kamu, saya nikahkan dengan apa yang kamu miliki dari Quran. Maksudnya suruh ngajarkan, ya. Jadi pengajaran ini memiliki nilai. Begitu pula apabila maharnya tinggi besar atau banyak,
Nah, ini juga diperbolehkan sebagaimana dalam ayat wa in aradtum istibdala zaujin makana zauji wa atitum ihdahunna qintara. Apabila kamu ingin mengganti istri dengan yang lainnya dan kamu telah memberikannya qintara, yaitu harta yang sangat banyak, yaitu mahar yang sangat banyak, itu namanya qintara. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kamu ambil sedikit pun dari mahar tersebut. Ya. Ya, ini tidak ada batasan minimal atau maksimal. Ya, meskipun nanti beberapa ulama mengatakan kalau bisa jangan sampai melebihi mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya. Ya, itu anjuran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ya, jadi silahkan memberikan mahar, tapi jangan sampai lebih. Kalau bisa jangan sampai lebih dari yang diberikan Rasulullah kepada istrinya. Berapa? Yaitu 500 dirham. Berapa 500 dirham? Ini patokannya nanti berbeda dengan negara itu atau jumlah harga dirham di negara itu dan waktu tahun. Ya, misalkan kalau sekarang mungkin sekitar 30 juta atau 40 juta 500 dirham. Tapi mungkin di tahun depan mungkin berbeda nilainya lagi. Yang penting dalam hadis disebutkan bahwasanya mahar istri-istrinya Nabi nisfu auqiyah fadzalika 500 dirham, yaitu setengah auqiyah atau sekitar 500-400 dirham. Ini kalau bisa jangan lebih dari itu. Ya. Dan boleh mahar dengan Islamnya seseorang, sebagaimana Ummu Sulaim ya ketika dilamar oleh Abu Talha ya, dia minta maharnya Islam karena Abu Talha waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya diterima, kemudian Abu Talha ini masuk Islam sebagaimana permintaan Ummu Sulaim. Ya, kemudian ini hak pertama yang harus ditunaikan suami terhadap istrinya. Hak yang kedua yang harus diberikan suami kepada istrinya yaitu nafkah. Ya, kemarin sudah kita bahas jenisnya, yaitu pangan, makanan, sandang, pakaian, papan tempat tinggal. Ya, sebagaimana dalam ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, dan bagi anak-anak mereka memiliki hak rezeki, nafkah dan juga pakaian dengan layak. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum, maka berikanlah ajaklah istri-istri itu untuk tinggal di mana kalian tinggal. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Hidah bertanya kepada Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alai, apa hak istri yang harus kami tunaikan? Jawab Nabi an tut'imaha idza ta'imta, kamu beri makan sebagaimana kamu makan. Wa taksuha idak tasaita, kamu beri pakaian sebagaimana kamu beli pakaian. Maksudnya ya jangan sampai ya untuk suami makan satu kali makan harganya 50.000, kemudian sang istri dibelikan makan yang harganya 5.000. Ini tidak memberikan nafkah dengan ma'ruf, dengan setimpal, sepadan. Wala tadribil wajha, dan jangan memukul di area muka, area wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan, menghina istri. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan dicuekin, ya maksudnya tidak didiamkan, dihajar, illa fil bait, kecuali di dalam rumah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti ya, bagi siapa saja yang melalaikan hak istri. Disebutkan dalam hadis, kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaqut, ya, cukup seseorang itu mendapatkan dosa
apabila dia menyia-nyiakan menyakut hak-hak orang yang menjadi tanggungannya, istri, anak dan lain sebagainya. Nah ini wa zauju huwal mukallaf bitajhizil bait. Kemudian seorang suami ini juga terbebani, ya, dibebani dengan apa? Dengan perlengkapan rumah. Ya, jadi kalau ada istri butuh dengan perlengkapan rumah, maka harus disanggupi diberikan oleh suami di luar tadi apa? Mahar. Ya, jadi diberikan kebutuhan di luar mahar. Ya, wa hadhihi nafqah al-wajibat tasqutu 'an az-zawj idza qamat az-zawjah bima yaqtadi dzalik. Kemudian kapan nafkah ini jatuh, maksudnya sang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah sang istri, yaitu apabila sang istri tadi nusyus, yaitu membangkang terhadap suami, tidak taat kepada suami, terutama tidak memenuhi permintaan suami masalah kebutuhan biologis. Maka dalam kasus ini sang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Kemudian wayam bagi ala zauj ayyahtasiba ajra nafaqatihi. Kemudian dianjurkan kepada suami-suami para laki-laki ketika memberikan nafkah istrinya diniatkan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, dinarun anfaqtahu fisabilillah. Sebaik-baik sedekah adalah dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'damuha ajran alladzi tunfikuhu ala ahlika, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, kebutuhan keluargamu, dan seagung-agungnya, sebesar-besarnya, sebaik-baiknya ganjaran, yaitu yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah seseorang atau kamu menginfakkan nafkah kamu mengharapkan ridha Allah, melainkan mendapatkan balasan. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, atau dalam riwayat lain fi fami imra'atik, dan juga sampai ya satu suapan yang kau suapkan kepada istrimu, ya, itu kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan kebaikan. Ya. Kemudian apabila suami lalai, enggan atau menyia-nyiakan kewajibannya, tidak memberikan nafkah kepada istri, boleh tidak istri ini mengambil secara diam-diam. Ya. Nah, dalam kasus ini, sebagaimana hadis Aisyah bahwasanya Hindun binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan, itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suaminya rajulun syahih, yaitu lelaki yang pelit, ya, medit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Tidak memberikan aku nafkah yang mencukupi aku dan mencukupi anak-anakku, ya, kecuali bila aku ambil tanpa seizinnya. Apa boleh apa tidak seperti itu? Nah, kata Rasulullah SAW apa? Khudi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi banik. Jadi ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang cukup, yang bisa mencukupimu dan juga mencukupi anak-anakmu. Ya. Ini hak kedua yang berupa nafkah. Kemudian hak selanjutnya yang harus diberikan kepada istri yang ketiga, yaitu hak hubungan biologis, jima, ya, sebagaimana
hadis Abdullah bin Amr bin As yang telah kita sampaikan bahwasanya tubuh kita ini punya hak, kemudian istri-istri kita juga punya hak, termasuk hubungan biologis, hak hubungan suami istri, ya. Disebutkan Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, walawat wajibun 'ala rajuli idza lam yakun lahu udrun. Dan hubungan suami istri itu wajib untuk suami, ya, suami memberikan nafkah biologis untuk istrinya malam idza lam yakun lahu udrun, kalau tidak ada udzur, ya. Nah, kapan? Nah, ini disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, innahu wajib fi kulli arba'ati asyhurin marrah, ya, minimal sekali itu 4 bulan, ya, 4 bulan minimal 1 kali memberikan nafkah biologis. Waqila bi qadri hajatiha wa qudratihi. Dan ada yang mengatakan bahwasanya sesuai kebutuhannya istri, ya. Kalau istri sudah butuh nafkah biologis, ya, maka harus diberikan. Nah, ini hak yang ketiga, ya. Minimal 4 bulan, arba'ata asyhurin marrah, 4 bulan atau 3 bulan 1 kali, ya. Ya, ini sebagaimana kisah Umar ketika beliau sedang ronda terhadap rakyatnya dan ada perempuan yang mengadu kesepian, ya. Dia kehilangan suaminya. Kemudian setelah sampai rumah, Umar bertanya kepada Hafsah putrinya, kira-kira perempuan itu kuat berapa hari ditinggal suaminya, ya. Sekitar, jawab Hafsah, sekitar 3-4 bulan, ya, itu sudah maksimal. Itu setelah itu Umar memerintahkan tentara-tentara yang diutus untuk menjaga perbatasan itu 4 bulan sekali harus pulang, ya, untuk ketemu keluarganya. Kemudian tatkala memberikan hak biologis kepada istri, dianjurkan bagi suami, yaitu niat, ya, mengharap ridha Allah, ya, diniatkan untuk memberikan nafkah biologis, nafkah batin kepada istrinya, ya, sebagaimana dalam hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di kemaluan kalian itu ada sedekahnya, ya. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apabila jika kita mendatangi keluarga kita kemudian memberikan nafkah biologis bisa dapat pahala? Qala ara'aitum law wada'a fi harami akana alaihi fiha wisrun. Bukankah yang namanya kemaluan ini kalau diletakkan kepada haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, zina dan lain sebagainya, dia bisa mendapatkan dosa. Maka apabila kemaluan tadi diletakkan di yang halal, ya, pada istri-istrinya yang sah, maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Ya, ini hak ketiga yang harus diberikan suami kepada istrinya. Selanjutnya yaitu hak keempat, yaitu hak adil, ya, diperlakukan secara adil, yakni bagi suami yang memiliki istri lebih dari 1, ya, 2, 3 sampai 4, ya. Ya, tidak boleh condong terhadap salah satu istri, ya, dalam masalah masalah hak-hak materi, misalkan bermalam, ya, kemudian hak-hak kewajiban nafkah. Ini suami tidak boleh condong, tidak boleh melebihkan satu antara lainnya, ya. Beda dengan masalah hati, ya, kecintaan terhadap salah satu istri ini diperbolehkan karena itu manusiawi, ya. Disebutkan dalam ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan engkau tidak akan bisa adil dalam perasaan, maksudnya bainan nisa'i walau harastum, ya, meskipun engkau berusaha.
Karena ini manusiawi. Bahkan Nabi sendiri ketika ditanya siapa istri yang paling dicintai setelah Khadijah wafat, jawabnya apa? Ibunda Aisyah. Ya, Ibunda Aisyah. Ya, jadi masalah hati, perasaan ini manusiawi bila condong terhadap salah satu. Namun masalah kewajiban materi, ya hak-hak materi, bermalam, nafkah, ya, kebutuhan dan lain sebagainya, ini harus adil. Ya, tidak boleh melebihkan antara satu dan lainnya. Ya, disebutkan dalam hadis maka naslahu imra'atan falam ya'dil bainahuma jaa yaumil qiyamati wa shiqquhu sakit. Ya, barang siapa yang memiliki dua orang istri kemudian tidak adil dengan salah satu di antara mereka berdua, nanti pada hari kiamat ya datang kepada Allah dan salah satu sebagian anggota tubuhnya sakit, condong ya, condong ke salah satu bagian tubuhnya. Kemudian berkata Ibnu Qudamah, la na'lamu baina alul ilmi fi wujubi taswiyah baina zaujat fil qasami khilafan. Jadi tidak ada perbedaan antara alul ilmi tentang wajibnya adil terhadap istri-istri dalam masalah pembagian, ya. Berkata Imam Nawawi, karena Rasulullah SAW yusawi bainahunna fil af'al wal mabit wa nahwihi. Nabi SAW adil menyamakan antara istri-istrinya dalam perbuatan dan juga dalam mabit, bermalam di mana, wa nahwihi dan lain sebagainya. Wa amma mahabbatul qalbi fakana yuhibbu Aisyah aksar minhunna. Adapun kecintaan hati masalah perasaan, maka Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah daripada yang lainnya. Wa ajma'al muslimun ala anna mahabbatuhunna la taklif fiha. Ya, dan ijma' kaum muslimin bahwasanya masalah hati ini tidak mengapa condong terhadap salah satu, ya, karena tidak ada yang bisa menguasai masalah perasaan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala innama yu'maru bil adli fil af'al, memerintahkan adil dalam apa? Dalam masalah materi, tempat tinggal, kemudian bermalam dan nafkah materi yang lainnya. Kemudian apabila salah satu istrinya merelakan hak materi, ya, bila memiliki lebih dari istri, kemudian salah satu istrinya merelakan hak bermalam, hak bertempat tinggal untuk istri yang lain, tidak mengapa, ya, apabila terjadi kesepakatan sebagaimana Ibunda Saudah, ya, ketika beliau sudah sepuh, sudah tidak mampu melayani Rasulullah SAW, beliau merelakan, ya, malamnya diberikan kepada Aisyah. Wa idza arada safaran fayajibu alaihi ayyaqra'a bainahunna. Dan apabila hendak bersafar, wajib bagi suami ini yang memiliki istri lebih dari satu untuk diundi di antara salah satu. Tidak boleh kalau safar mesti dengan si fulana, ya. Jadi harus rata semuanya pernah diajak safar, diajak bepergian, ya. Caranya bagaimana? Salah satu caranya yaitu pakai undian, ya. Bahkan Rasulullah SAW idza arada as-safar aqra'a baina zaujatihi, ya. Dan Rasulullah SAW ketika hendak bepergian mengundi istri-istrinya, fa ayatuhunna kharaja sahmaha kharaja biha ma'u, yang keluar namanya nanti yang pergi bersama beliau. Ini salah satu contoh pembagian Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Kemudian hak selanjutnya, ya, bagi istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu, perempuan-perempuan itu dengan cara yang baik, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik, bersikap baik kepada istri saya. Bentuk pergaulan yang baik itu bagaimana? Ya, ini disebutkan oleh pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, Syekh Faiz Husain As-Shalah, bahwasanya di antara bentuk pergaulan yang bagus, yang baik,
seorang suami terhadap istrinya yang pertama yaitu muda'aba wa mula'aba, ya, bersenda gurau, ya, jadi tidak sepaneng serius kepada istrinya, tapi diselingi dengan senda gurau. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fahuwa la'ibun, ya, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu senda gurau, permainan. La yakunu arba'ah, kecuali dalam 4 hal. Maksudnya 4 hal ini meskipun bentuknya bercanda, bentuknya main-main, tapi mendapatkan pahala. Apa saja? Yang pertama, mula'abatur rajul imra'atahu, yaitu seorang laki-laki, suami yang mengajak istrinya bersenda gurau, ya, bermain dengan istrinya. Wa ta'dibur rajuli farasahu, dan laki-laki yang melatih kudanya. Yang ketiga, masyur rajul bainal qardaini, yaitu laki-laki yang berjalan di antara 2 anak panah, belajar memanah. Wa ta'allumu ar-rajul as-sibaha, dan mengajarkan berenang. Ya, jadi 4 hal ini meskipun secara zahir bentuknya main-main, tetapi mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pergaulan yang baik suami terhadap istrinya yaitu ayyumkina ahlahu minat tarwih, itu mengajak istrinya hiburan, ya, memberikan hiburan kepada istrinya, ya, sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau pernah mendapati Aisyah bermain dengan bonekanya, ya. Kemudian di salah satu bonekanya ada boneka kuda yang di tengah-tengahnya memiliki sayap, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ma hadzal ladzi ara wastuhunna, apa ini yang di tengah-tengahnya ada sayapnya, yang apa, yang memiliki sayap? Qalat faras, kuda. Kemudian kata Nabi, farasun lahu janahan, mosok kuda punya sayap? Jawab Ibunda Aisyah, amma sami'ta anna li Sulaiman alaihissalam khailan laha ajniha, bukankah anda pernah mendengar bahwasanya Sulaiman ini memiliki, Nabi Sulaiman memiliki kuda yang memiliki banyak sayapnya. Fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu, kemudian Nabi tertawa sampai kelihatan giginya. Ini menunjukkan apa? Diperbolehkan atau dianjurkan, ya, mengajak istri hiburan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya kuntu al-abu bil banat, ya, Ibunda Aisyah sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian datang Rasulullah SAW, teman-temannya lari kabur, ya, sungkan dengan Nabi. Kemudian fa kana yusarribu ilayya sawahibati yulaibunani, kemudian Nabi memanggil teman-temannya untuk bermain kembali dengan istrinya, dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu bentuk mempergauli istri dengan yang baik, yaitu dengan menghiburnya. Kemudian bentuk yang lain, salah satu bentuk pergaulan yang baik dengan istri yaitu memanggil atau berbicara dengan yang baik, ya. Kemudian dipanggil dengan panggilan yang baik, ya. Kalau bisa memiliki nama kesayangan, sebagaimana Ibunda Aisyah, ya, ini memiliki panggilan kesayangan dari sisi Rasulullah SAW, yaitu siapa? Ya Aish atau ya Humairah. Ini panggilan kesayangan Nabi terhadap Ibunda Aisyah. Dan bentuk pergaulan yang bagus yaitu mengobati, ya, apabila istrinya sakit ini diobati, kemudian sabar, ditungguin, ya, dirawat, sebagaimana Khalifah Utsman, ya, waktu beliau tidak bisa ikut perang Badar, ya, perang Badar karena kenapa? Nungguin istrinya, ya, istrinya Ruqayyah, putri Nabi SAW sedang marid, sedang sakit, ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW kembali, beliau bersabda, innalaka ajra rajulin mimman syahida badron wasahmahu, sesungguhnya engkau, ya, meskipun tidak ikut perang Badar, ajra rajulin, memiliki pahala orang yang ikut perang Badar, wasahmahu, dan memiliki saham, memiliki bagian dalam perang Badar, ya. Nah, ini jangan sampai kalau ketika istrinya sakit malah
malah ditinggal, ya, malah nyari perempuan yang lain. Jangan naudzubillah min dzalik. Kemudian salah satu bentuk pergaulan yang baik yaitu al-wafa lizaujah as-sharihah, yaitu senantiasa mengingat kebaikannya, ya, mengingat kebaikan istri meskipun sudah tiada, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengingat kebaikan Khadijah tatkala beliau sudah meninggal, ya. Bahkan teman-temannya Khadijah Rasulullah SAW memperlakukan dengan yang baik, sehingga Ibunda Aisyah ini mengaku bahwasanya tidak ada istri Rasulullah SAW yang membuat beliau cemburu kecuali Khadijah, ya. Karena meskipun sudah meninggal masih diungkit-ungkit, masih dibicarakan oleh Rasulullah SAW kebaikannya, ya. Sehingga pernah suatu ketika beliau cemburu, ya, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya innaha kanat wa kana li minha walad, sesungguhnya Khadijah memiliki kebaikan, ya, disebutkan. Kemudian dari Khadijah ini saya memiliki keturunan, ya. Berkata Imam Nawawi, hadza dalil husnil ahad wa khifdu alwat, ya, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik orang yang menjaga hubungan, menjaga rasa kasih sayang, ya, wa ri'ayatu hurmati as-sahib wal ashir fi hayatihi wa wafatihi, dan menjaga kehormatan keluarga baik ketika masih hidup maupun sudah wafat. Kemudian di antara bentuk pergaulan yang bagus kepada istri yaitu sabar terhadap sikap istri, ya. Mungkin istrinya memiliki sifat-sifat yang kadang membuat kita jengkel, ya. Misalkan istri punya sifat yang kurang pas dengan diri kita, cerewet dan lain sebagainya, maka kita dianjurkan untuk sabar, ya. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radhiya minha akhar, ya. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci istrinya karena sifat buruknya. Ingkariha minha khuluqan, apabila dia tidak suka dengan salah satu perilaku bawaan istri, radhiya minha akhar, ya, insyaallah ada hal yang membuat dia ridho, ya. Dicari apa yang membuat istrinya ini memiliki nilai lebih di matanya, ya. Jangan hanya kejelekan saja yang tampak, tapi juga kebaikannya tampak. Harus dicari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau kalian tidak menyukai, ya, tidak menyukai salah satu sikapnya, misalkan cerewet atau malas bersih-bersih dan lain sebagainya, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin Allah jadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak, ya. Dia mungkin salah satu positifnya memiliki sifat yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya, ya, perhatian dengan anak-anaknya, perhatian dengan dengan suaminya dan lain sebagainya, ya. Jadi yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, ya. Jadi sabar dan maklum terhadap sifat-sifat istri yang mungkin bikin kita jengkel. Kemudian disebutkan, ya, tadi kita di hadis yang kita sebutkan di awal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa' khairan, ya, fa innal mar'a khuliqat min dila'. Jadi nasihati perempuan dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai buat sifat jengkel tersebut kita biarkan, ya, kita nasihati dengan cara yang baik. Fa innal mar'a khuliqat min dila', karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa in a'waja ma fid dila'i a'la, dan yang tulang rusuk yang paling bengkok yaitu bagian atasnya. Apabila kita berusaha meluruskan dengan paksa, akan bikin pecah tulang rusuk tadi. Tapi kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Makanya dinasihati dengan cara yang baik.
Kemudian di antara bentuk sikap yang baik terhadap istri yaitu al-insat wal istima' ila zaujah, ya, menjadi pendengar setia, pendengar yang baik bagi istri, ya. Walau atolat kalam, meskipun banyak sekali yang diomongkan, kadang bahkan ngomong yang hal-hal yang tidak berguna, ya, masalah rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menjadi pendengar yang baik bagi Aisyah, ya. Disebutkan bahwasanya Aisyah ini pernah cerita tentang kisah Ummu Zarak. Hadis Ummu Zarak ini hadis yang panjang, ya, yang mana pada zaman jahiliyah itu ada perempuan ini ngerumpi kemudian suruh menyebutkan sifat-sifat suaminya tapi tidak menyebut secara langsung, yaitu menyebut dengan ungkapan-ungkapan. Ini hadisnya panjang, ya. Dan Rasulullah SAW ketika mendengar hadis ini, ya, ceritanya Aisyah, itu tidak dipotong, tidak ditinggal main HP dan lain sebagainya, tapi beliau menjadi pendengar setia, pendengar yang baik bagi istrinya. Kemudian di antara bentuk pergaulan yang baik terhadap istri yaitu ayyusa'id az-zauj zaujatahu fi a'mal bait, ya. Yaitu membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga. Sebagaimana Nabi sallallahu dalam hadis Aisyah, beliau ditanya bagaimana Nabi kalau di dalam rumah. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, yaitu beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah. Jadi kalau memang tidak ada kesibukan, ya, kita bantu istri-istri kita, ya, pekerjaan rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah, dan apabila datang waktu salat, beliau Rasulullah SAW keluar untuk salat. Kemudian di antara bentuk pergaulan yang baik yang lainnya yaitu senantiasa menghilangkan hal-hal yang tidak disukai, ya, menyingkirkan hal-hal yang tidak disukai istrinya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau menikahi Sofia, itu di matanya Sofia itu ada tanda-tanda kehijauan, bekas pukulan. Nah, kemudian tatkala ini kenapa tanda hijau ini kenapa? Kemudian Ibunda Sofia menceritakan dulu sebelum nikah dengan Rasulullah SAW, saya pernah cerita ke suami saya bahwasanya ka'anna qamran waqa'a fi hijri, seolah-olah bulan ini jatuh ke dalam kamarku, ya. Kemudian suami saya ini kayaknya tahu takwilnya, sehingga saya ditampar, ya. Faqala aturidina mulka Yasrib, engkau seolah-olah ingin kekuasaan Yasrib, ya, kerajaan Yasrib, ya. Qalat wa ma kana abghadu ilayya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatla abi. Kemudian beliau cerita bahwasanya tidak ada hal yang lebih aku benci yaitu dari Rasulullah SAW selain peristiwa terbunuhnya bapakku dan suamiku, ya. Kemudian Ibunda Sofia ini cerita fama zala ya'tadiru ilayya, ya. Dan Rasulullah SAW senantiasa minta maaf, ya, atas kejadian ini. Waqala, dan beliau menjelaskan, ya Sofia inna abaka ala ba'alayyal Arab, sesungguhnya bapakmu ini yang mulai permusuhan dulu, ya, terhadap kaum muslimin, terhadap Nabi, dan bapakmu ini yang memprovokasi orang Arab untuk untuk memerangi kaum muslimin, ya. Dan senantiasa Rasulullah minta maaf, menjelaskan kenapa kok bisa terjadi kejadian ini, sehingga hilang rasa nggak suka dari kebenciannya Sofia terhadap Rasulullah ini sampai hilang, ya. Ini kemudian di antara bentuk pergaulan yang baik yaitu menjaga perasaan istri, ya, atau menjaga memenuhi keinginan istri selama tidak melanggar syariat. Sebagaimana Aisyah ketika beliau haji, beliau tidak sempat umroh. Tatkala sahabat umroh, beliau tidak sempat umroh karena datang periode haidnya, ya. Kemudian setelah selesai haji, beliau ingin umroh, ya.
Maka Rasulullah SAW mengantarkan Aisyah keluar tanah haram, ya, keluar tanah haram untuk mengambil mikot untuk umroh dari tempat tersebut, ya. Dan tempat tersebut sekarang terkenal sebagai Masjid Aisyah atau Tan'im. Kemudian dianjurkan bagi suami, ya, bermusyawarah terhadap istrinya tentang perkara-perkara rumah tangga, ya. Misalkan mau beli sesuatu, nah ini dianjurkan musyawarah dulu, ya. Jangan sampai uangnya habis, uang belanjanya istri habis untuk hal-hal ternyata yang tidak dimusyawarahkan dan tidak terlalu urgent, ya, tidak terlalu penting untuk rumah tangga. Kemudian di antara bentuk pergaulan yang baik yaitu tidak mengungkit kesalahan istri atau kejelekan istri, ya. Kemudian di antara bentuk perlakuan yang baik yaitu ayyata'ahadah bil hadaya, ya, sekali-kali memberikan hadiah, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, ya, tahabu, insyaallah akan menambah kecintaan di antara kalian. Kemudian di antara bentuk pergaulan yang baik, alla yamna'ha min ziyarati ahliha, tidak melarang kalau ingin mengunjungi silaturahim terhadap keluarga-keluarganya, ingin mengunjungi bapaknya, mengunjungi saudarinya, adik-adiknya atau kakak-kakaknya, ini jangan dilarang, ya. Ini bentuk pergaulan yang bagus, yang baik terhadap istri, ya. Untuk untuk menyambung silaturahim dan tidak putus hubungan silaturahim antara dia dan keluarganya. Cukup sekian, insyaallah akan kita lanjutkan hak-hak istri di kesempatan yang akan datang, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.